Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu untuk mengikuti pelajaran materi pada kesempatan kali ini. Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang produksi massal, sehingga pada kesempatan kali ini pada tatap muka yang kedua melalui jarak jauh kita membahas tentang perencanaan produksi massal. Pengertian perencanaan produksi massal. Sebelum saya menjelaskan tentang perencanaan produksi massal, kalau kita bicara tentang perencanaan, perlu Anda sekalian ketahui dalam kegiatan manajemen itu adalah kegiatan melalui bantuan orang lain. Kata manajemen berasal dari kata to manage, artinya mengatur. Sehingga dalam sebuah organisasi perusahaan yang di situ jelas terlibat banyak orang, karena itu ada kegiatan yang disebut manajemen. Ada 4 fungsi dalam kegiatan manajemen. Yang pertama adalah planning, perencanaan. Kedua, organizing, mengorganisasikan atau mengorganisir. Ketiga, actuating atau memotivasi, menggerakkan. Dan yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Kita bahas yang pertama, yaitu planning atau perencanaan. Dalam kegiatan organisasi usaha ada kegiatan perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk menetapkan produk apa yang akan diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, serta waktu berproduksi dan kapan selesai proses produksi tersebut. Nah, jadi secara garis besar, proses produksi adalah kegiatan untuk membuat suatu barangnya, produknya apa, waktunya kapan, harus selesai, dan seterusnya. Itu adalah proses produksi. Menurut Sukarya Simulingga, ruang lingkup perencanaan produksi meliputi mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agreement untuk seluruh pabrik, yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. Artinya, manajemen perusahaan harus melakukan estimasi atau perencanaan, perkiraan terkait dengan kebutuhan pasar. Dalam hal ini adalah kebutuhan masyarakat secara luas. Kemudian membuat jadwal penyelesaian setiap produk yang diproduksi. Tentu saja perusahaan tidak mau terjadi disefisiensi, pemborosan. Karena itu perlu adanya penjadwalan. Nah, dijadwal kapan produksi ini akan dilakukan, kemudian selesainya kapan. Yang ketiga adalah merencanakan produksi dan mengadakan komponen yang dibutuhkan di luar dan bahan baku. Artinya pengadaan bahan baku, ya, baik bahan baku inti maupun komplementernya atau pelengkapnya, itu harus disediakan secara optimal, tidak boleh mengalami kendala. Karena itu manajemen perusahaan harus merencanakan sebaik mungkin. Berikutnya, menjadwalkan proses operasi setiap order atau unit kerja terkait. Dalam kegiatan produksi tentu saja tidak berdiri sendiri. Ada bagian-bagian lain yang terkait pada kegiatan di bagian produksi. Misalnya bagian maintenance alat-alat atau bagian teknisi. Kemudian apa lagi? Ada bagian pemasaran. Nah, yang terkait dengan pastinya yang bagian pemasaran lah yang nantinya akan mendistribusikan barang yang dihasilkan sampai ke tangan konsumen. Jadi karena itu perlu adanya sinergi, kerjasama yang harmonis di masing-masing bagian yang terkait di dalam perusahaan tersebut. Kemudian menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Nah, pastinya ini adalah kesanggupan, kesediaan usaha untuk membuat usaha seoptimal mungkin. Kemudian tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Dalam kaitannya ada tujuan perencanaan produksi antara lain adalah meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Dengan adanya perencanaan produksi yang bagus, yang baik, maka dapat ditekan kos atau biaya operasional. Misalnya terkait pengadaan bahan baku, bahan komplementer atau pelengkapnya, maka
dapat dirancangkan dengan optimal sehingga tidak terjadi disefisiensi. Karena tidak terjadi disefisiensi atau pemborosan, maka keuntungan perusahaan lebih optimal, lebih bagus, lebih maksimal. Berikutnya, tujuannya adalah memaksimalkan kepuasan pelanggan. Tugas dari perusahaan pastinya adalah berupaya memaksimalkan kepuasan pelanggan, karena kita tahu bahwa yang namanya pelanggan itu adalah raja. Karena itu perusahaan harus berusaha membuat produk-produk yang memenuhi kepuasan pelanggan terkait dengan desain, kualitas barang, bahkan mungkin termasuk harga dari produk barang itu sendiri. Memaksimalkan adanya perubahan nilai produksi. Artinya begini, dalam proses produksi pastinya di situ melibatkan pengadaan bahan baku. Bahan baku yang tersedia di perusahaan pastinya tersimpan di gudang. Nah, untuk menjaga agar proses produksi tadi menghasilkan barang yang berkualitas, maka pengadaan atau barang yang ada di gudang tadi harus menggunakan prinsip barang yang masuk lebih dulu harus keluar lebih awal. Artinya barang-barang yang masuk di gudang lebih dulu harus digunakan lebih awal untuk proses produksi, sehingga tidak mengurangi kualitas dari produk yang akan dihasilkan. Meminimalkan perubahan tenaga kerja. Artinya perusahaan harus benar-benar melakukan perencanaan terkait pengadaan tenaga kerja. Misalnya untuk proses produksi barang X membutuhkan tenaga kerja dengan jumlah sekian dengan waktu yang sudah ditentukan tadi di perencanaan di awal. Nah, agar tidak kenapa itu harus dilakukan? Tentu saja untuk menghindari terjadinya pemborosan atau disefisiensi. Tujuan berikutnya adalah memaksimalkan perlengkapan inventaris pabrik. Dengan adanya perencanaan yang bagus, yang matang, maka penggunaan fasilitas atau alat-alat atau mesin-mesin yang ada di pabrik bisa berjalan secara maksimal, bisa digunakan secara optimal. Sementara fungsi dari perencanaan adalah menjamin rencana produksi barang maupun penjualan. Dengan adanya perencanaan yang matang, kita akan bisa memenuhi kebutuhan pasar, kebutuhan konsumen terhadap barang yang akan kita distribusikan. Kemudian mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap produk. Artinya adalah komitmen sebuah perusahaan untuk menyajikan barang yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Berarti dalam hal ini kaitannya dengan selera konsumen atau kepuasan konsumen. Kita tahu bersama yang namanya selera konsumen itu tak terbatas atau bersifat inelastis. Artinya apa? Bahwa selera konsumen itu akan terus bergerak sesuai dengan daya beli masyarakat, perubahan tren atau mode. Nah, tentu saja upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan inovasi terhadap produk yang dihasilkan untuk memenuhi selera konsumen. Berikutnya adalah sebagai alat untuk memonitor hasil produksi. Nah, dengan adanya perencanaan produksi tadi, ya, pastinya kita bisa melakukan pengawasan, memonitor, yang pada akhirnya hasil dari pengawasan atau monitor tadi kembali lagi adalah untuk melakukan perbaikan terhadap produk-produk tadi yang belum memenuhi selera konsumen, belum memenuhi pangsa pasar. Untuk dilakukan perbaikan yang pada akhirnya adalah untuk memenuhi selera konsumen yang nantinya akan meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan. Unsur-unsur di dalam perencanaan produksi. Target produksi. Nah, target produksi di sini tentu saja setiap perusahaan pastinya menginginkan keuntungan yang optimal. Lalu bagaimana agar keuntungan yang optimal tadi bisa terpenuhi? Salah satu cara yang harus dilakukan pastinya tadi sudah saya sampaikan, bahwa produsen dalam hal ini perusahaan harus memenuhi selera konsumen, tingkat kepuasan konsumen. Nah, tentu saja sehingga upaya yang dilakukan adalah memenuhi kebutuhan konsumen barang yang ada di pasar sesuai dengan daya beli masyarakat. Pengukuran dan standar produksi.
Artinya bahwa perencanaan produksi tadi menjadi salah satu alat ukur bagi perusahaan terkait dengan standar barang yang diproduksi. Memang pada dasarnya standar barang yang diproduksi oleh perusahaan sudah ditentukan oleh perusahaan pada tahap awal perencanaan. Perencanaan merupakan fakta yang objektif. Artinya apa? Artinya ya sesuai dengan kenyataan bahwa selera konsumen itu sangat dipengaruhi oleh banyak hal terkait dengan tren, mode, tingkat daya beli masyarakat. Nah, dan tentu saja bahwa perencanaan itu dia harus menyesuaikan situasi pasar yang ada. Perencanaan harus bisa diukur. Tentu saja hal ini kaitannya dengan kemampuan perusahaan untuk menyediakan atau memproduksi barang sesuai dengan permintaan pasar atau konsumen. Tahap awal perencanaan produksi. Pada tahap awal perencanaan produksi pastinya perusahaan harus melakukan riset pasar, melakukan survei di lapangan terkait dengan selera konsumen, terjadinya perubahan selera konsumen yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Berikutnya adalah jenis-jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi itu dibagi menjadi 3, antara lain adalah perencanaan jangka panjang atau yang kita kenal dengan long range planning, yaitu sebuah kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang, kurang lebih 5 tahun. Nah, lalu apa saja kegiatan dalam perencanaan jangka panjang? Misalnya terkait pengadaan mesin-mesin pabrik. Nah, untuk proses produksi kita tahu yang namanya selera konsumen tadi kan terus berubah. Nah, tentu saja pihak perusahaan harus memenuhi. Nah, apabila mesin-mesin produksi kita sudah out of date, kuno, ketinggalan zaman, otomatis kita harus mengadakan mesin-mesin yang modern. Nah, yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian apalagi selain pengadaan mesin-mesin perusahaan, melakukan ekspansi. Mungkin saja karena terjadi pertumbuhan perusahaan, keuntungan yang optimal, bisa saja perusahaan akan melakukan pengembangan usaha atau ekspansi. Nah, ini masuk di dalam perencanaan jangka panjang atau long range planning. Perencanaan berikutnya adalah perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Durasi atau jangka waktu pada perencanaan jangka menengah kurang lebih 2-3 tahun. Apa saja kegiatan yang masuk dalam perencanaan jangka panjang? Penyediaan terkait dengan fasilitas-fasilitas produksi. Nah, selain mesin-mesin tadi, kalau mesin tadi di jangka panjang, ini fasilitas yang lainnya yang membantu, misalnya mesin untuk pengemasan, packagingnya, kemudian membuat desain dan seterusnya. Itu masuk di perencanaan jangka menengah, termasuk juga pengadaan bahan baku. Perencanaan ketiga adalah perencanaan jangka pendek atau short range planning. Pada perencanaan ini, jangka pendek itu dalam ilmu ekonomi berarti waktunya kurang dari 1 tahun. Berarti hal-hal yang sifatnya operasional, mendesak. Nah, contohnya apa? Ada yang bisa? Iya, benar. Misalnya pengadaan bahan baku. Yang pasti pengadaan bahan baku itu adalah kebutuhan yang terus-menerus, yang setiap saat. Nah, ini termasuk dalam perencanaan jangka pendek karena pengadaan bahan baku tidak boleh mengalami keterlambatan. Ada yang bisa menjelaskan apabila pengadaan bahan baku mengalami keterlambatan, apa yang terjadi? Ada yang bisa? Oke. Ketika pengadaan bahan baku mengalami keterlambatan, pastinya proses produksi mengalami kendala. Gangguan, sehingga barang yang dihasilkan pun juga mengalami keterlambatan pada proses distribusi. Pada akhirnya barang yang ada di pasar mengalami kelangkaan. Ketika hal itu terjadi, maka memungkinkan perusahaan kompetitor atau perusahaan pesaing merebut pasar kita. Contohnya, ada yang bisa menjelaskan? Misalnya, ketika suatu saat Anda memerlukan sebuah pulpen merek X. Nah, ketika Anda sudah terbiasa dengan itu karena nyaman, enak digunakan menulis lancar. Nah, pada suatu saat ketika Anda datang ke toko ingin membeli barang itu, ternyata tidak ada. Nah, maka
Tidak mungkin Anda akan menunggu sampai barang itu ada. Yang Anda lakukan adalah membeli barang yang lainnya. Nah, itu tadi artinya bahwa perusahaan kompetitor masuk atau merebut pasar perusahaan tertentu tadi. Hal itu tidak boleh terjadi. Berikutnya adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam perencanaan produksi. Ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal pastinya adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Contohnya apa? Yang pertama adalah kapasitas mesin dan peralatan. Nah, hal ini berkaitan erat dengan proses produksi. Karena itu, mesin-mesin peralatan yang ada di perusahaan harus senantiasa dilakukan maintenance. Untuk apa? Kenapa dia harus dilakukan perawatan? Agar nilai ekonomis dari mesin-mesin dan peralatan tadi usianya lebih panjang. Contoh misalnya Anda punya motor, nah, Anda hanya pakai setiap hari, tidak pernah Anda servis, mesinnya cepat rusak kan? Nah, itu tadi dengan demikian juga dengan mesin yang ada di pabrik, alat-alat yang ada di pabrik juga demikian. Jadi kontinuitas melakukan maintenance terhadap alat-alat, mesin-mesin dan peralatan yang ada di pabrik menjadi suatu syarat. Nah, agar apa? Agar proses produksi mengalami kesinambungan. Kemudian produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja itu saat ini mungkin sebagian besar, apalagi kalau itu adalah produk massal, itu sebagian besar adalah tenaga kerja manusia. Nah, produktivitas tenaga kerja ini tadi sangat berpengaruh terhadap apa? Antara lain adalah tingkat kesejahteraan. Karena itu perusahaan harus juga memberikan rasa nyaman. Nah, rasa nyaman misalnya terkait dengan kepastian kerja, kemudian tingkat kesejahteraan, kemudian berbagai fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, itu akan meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Faktor internal berikutnya adalah kemampuan pengadaan dan penyediaan. Ini tentu saja adalah berkaitan erat dengan kemampuan finansial perusahaan di dalam melakukan pengadaan, baik terkait dengan bahan baku, mesin-mesin, peralatan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses produksi. Nah, itu tadi faktor internal yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Lalu faktor eksternal yang mempengaruhi perencanaan produksi. Faktor eksternal berarti kan faktor yang berasal dari luar perusahaan. Antara lain apa? Satu, kebijakan pemerintah. Beberapa policy atau kebijakan keputusan pemerintah seringkali memberikan imbas terhadap proses produksi. Ada yang mendukung produksi tertentu, ada yang sebaliknya. Contoh saat ini, ada yang bisa memberikan contoh. Nah, saat ini karena kemajuan teknologi, antara lain misalnya beberapa tahun yang lalu, mungkin 10-5 tahun yang lalu, di mana jaringan internet tidak sebagus sekarang, tidak semarak saat ini, kebutuhan masyarakat tidak terhadap kebutuhan internet, media sosial tidak semarak seperti saat ini, pasar-pasar konvensional memiliki omset penjualan yang cukup bagus. Tetapi saat ini dengan adanya kebijakan pemerintah, dengan adanya perkembangan iptek, bisa saja yang pasar tradisional tadi, toko-toko konvensional sudah beralih. Anda bisa seringkali berbelanja menggunakan sistem online. Nah, banyak industri-industri, warung-warung, toko-toko menjual barang dengan online. Itu artinya pasarnya sudah bergeser. Yang tadinya omset penjualan di pasar konvensional lebih bagus, saat ini soft online yang memiliki omset penjualan bagus. Nah, itu faktor eksternal. Kemudian inflasi. Apa tuh inflasi itu? Inflasi itu pada dasarnya adalah penurunan nilai mata uang sebuah negara. Apa yang mempengaruhi inflasi? Sebenarnya yang mempengaruhi inflasi secara umum adalah faktor makro, seperti misalnya stabilitas nasional. Ketika suatu kondisi negara tersebut dalam kondisi yang aman, masyarakatnya sejahtera, tidak ada kerusuhan, biasanya nilai tukar mata uang suatu negara cukup bagus. Tapi sebaliknya, ketika ada huru-hara, ada insiden, ada demo, nah itu terjadi penurunan terhadap nilai mata uang suatu negara. Jadi penyebab inflasi adalah penurunan nilai mata uang sebuah negara. Penyebabnya adalah hal-hal yang bersifat makro.
Ini akan mempengaruhi terhadap perencanaan produksi. Misalnya ketika terjadi inflasi, suatu negara mengalami penurunan nilai mata uang, maka dalam sebuah negara dimanapun itu pasti ada banyak investor atau penanam modal. Ketika terjadi penurunan nilai mata uang di suatu negara, maka pemilik modal ini pasti akan sebagian menarik dananya, modalnya. Nah, hal itu tentu saja akan berpengaruh terhadap proses produksi di sebuah perusahaan. Faktor eksternal berikutnya adalah bencana alam. Yang namanya bencana alam tentu saja ya kita tidak bisa ditolerir. Misalnya terjadi banjir bandang, terjadi misalnya dulu pernah terjadi tsunami. Nah, tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap perencanaan proses produksi di sebuah perusahaan. Jadi itu tadi faktor-faktor eksternal yang dari luar yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi, kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. Berikutnya langkah-langkah dalam melakukan perencanaan produksi. Penelitian dan pengembangan produk. Penelitian produk dapat dibedakan atas penelitian terhadap proses produksi maupun pada produk yang dihasilkan. Penelitian pada proses produksi itu adalah kegiatan yang dilakukan, melakukan perbaikan pada saat proses produksi. Jadi pada saat proses produksi, ketika manajemen perusahaan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi di pasar, dengan keinginan masyarakat ya, secara umum, maka bisa dilakukan revisi. Sementara kalau pada produk yang dihasilkan, ya, penelitian terhadap penelitian proses produksi itu adalah dilakukan revisi terhadap produk. Jadi setelah barang itu diluncurkan ke pasar, kemudian misalnya kok omset penjualannya mengalami penurunan, akhirnya perusahaan kan melakukan penelitian, kenapa kok barang ini omsetnya menurun. Nah, akhirnya sudah dilakukan revisi terhadap produk itu sesuaikan dengan keinginan pasar. Berikutnya merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk memperbaiki terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Dan yang berikutnya adalah penelitian produk. Berikutnya merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen. Selera konsumen itu bersifat tidak tak terbatas atau inelastis. Upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi itu adalah melakukan inovasi terhadap produk, sehingga omset penjualan akan kembali meningkat karena produk yang kita hasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Berikutnya adalah mencari gagasan dan seleksi produk. Mencari gagasan yaitu tahap dalam mencari gagasan dalam rangka pengembangan produk. Gagasan ini bisa berasal dari konsumen, teknologi, atau bisa juga dari pihak ketiga. Artinya begini, untuk membuat produk pasti diharapkan perusahaan bisa menghasilkan barang sesuai dengan keinginan pasar. Tentu saja sebelum barang itu dihasilkan, pihak perusahaan akan melakukan riset, mencari ide-ide, mencari gagasan apa sih sebenarnya yang dimaui oleh pasar, apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen. Nah, untuk menemukan gagasan itu tadi, kita bisa mendapatkan input atau masukan baik dari konsumen, dari perkembangan teknologi yang ada, kemudian dari pihak ketiga, atau misalkan seorang staf ahli itu bisa memberikan masukan kepada perusahaan. Seleksi produk atau yaitu tahap awal. Biasanya sebelum barang itu diproduksi secara massal, dilakukan proses produksi awal atau dibuat prototipe. Ya, apakah barang tersebut layak atau tidak untuk didistribusikan ke pasar. Langkah-langkah perencanaan produksi menetapkan skala produksi. Nah, kegiatan penetapan skala produksi meliputi hal-hal sebagai berikut: penetapan waktu, jangka waktu yang diperlukan, kemudian kualitas produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, menghitung keperluan biaya, baik meminimalisir terkait pengadaan bahan baku, kemudian ongkos tenaga kerja seefisien mungkin. Menetapkan jumlah tenaga kerja, jadi kebutuhan jumlah tenaga kerja pun juga harus direncanakan sematang mungkin. Penetapan persediaan bahan baku yang optimal sesuai dengan kebutuhan. Proses penetapan skala produksi harus melakukan beberapa tahapan.
Yang pertama adalah routing atau rute. Nah, artinya adalah pada tahap ini kita melakukan urut-urutan, ya, mulai dari bahan baku sampai ke barang jadi. Nah, dilakukan tentu saja manajemen perusahaan yang harus melakukan, ya, secara baik, secara matang. Schedule atau jadwal. Berarti pada kegiatan ini adalah menentukan penjadwalan terhadap barang ini dihasilkan memerlukan waktu berapa. Itu harus sesuai. Agar apa? Agar tidak terjadi disefisiensi atau pemborosan. Dispatching itu adalah menentukan instruksi atau perintah yang berkaitan dengan routing, urut-urutan tadi, dan penjadwalannya. Sementara pada follow up, ya, di sini adalah apakah produk tersebut layak. Ketika itu sudah layak, maka akan dilakukan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan omset penjualan. Kemudian demikian pada tatap muka yang kedua. Apabila nanti Anda mengalami kesulitan dan ingin bertanya, silahkan nanti menghubungi nomor WA saya. Nah, dan untuk berikutnya, semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.